We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Safitri dari program studi S1 Keperawatan Universitas Borneo Tarakan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu dosen Fitria Handayani, SKIP NSM KIP. Tema materi dari video yang akan saya bahas adalah aspek hukum dalam keperawatan. Selanjutnya, mari kita bahas. Sebelum kita bahas aspek hukum dalam keperawatan, kita harus tahu dulu nih, apa sih hukum itu? Ya, hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama, berkembang di dalam masyarakat, dalam kehendak. Merupakan sistem peraturan, sistem asas-asas, mengandung pesan kultural karena tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Selanjutnya, apa sih pengertian hukum kesehatan? Hukum kesehatan adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban baik dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan maupun dari individu dalam masyarakat yang menerima upaya kesehatan tersebut dalam segala aspek, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta organisasi dan sarana. Hukum kesehatan adalah kumpulan peraturan yang berkaitan langsung dengan pemberian perawatan, juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi dari Prof. van der Mien. Hukum kesehatan lebih luas daripada hukum kedokteran dan hukum perawat. Selanjutnya, mengapa sih perlu undang-undang dalam praktik keperawatan? Ya, ada 3 alasan. Alasan pertama adalah filosofi. Perawat telah berkontribusi besar dalam peningkatan derajat kesehatan, tapi belum diimbangi dengan perlindungan hukum, bahkan cenderung menjadi objek hukum. Kedua, perawat memiliki kompetensi keilmuan, sikap rasional, etis, dan profesional, semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, terampil, berbudi luhur, dan dapat memegang teguh etika profesi. Dan ketiga, tujuan menyusun undang-undang. Lingkup profesi yang jelas, kemutlakan profesi, kepentingan bersama berbagai pihak seperti masyarakat, profesi, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Keterwakilan yang seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisien dan keselarasan, universal, keadilan, serta kesetaraan dan kesesuaian interprofesional dari WHO 2002. Setelah membahas alasan mengapa perlu undang-undang dalam praktik keperawatan, selanjutnya adalah tujuan undang-undang praktik keperawatan. Ya, tujuan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utama yaitu pertama adalah memberi landasan hukum terhadap praktik keperawatan. Kedua, melindungi masyarakat maupun perawat. Selanjutnya adalah tujuan khusus. Tujuan khusus ini mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan kesehatan yang diberikan oleh perawat. Kedua, melindungi masyarakat dari tindakan yang dilakukan perawat. Ketiga, menetapkan standar pelayanan keperawatan. Keempat, menapis ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. Kelima, menilai boleh tidaknya perawat menjalankan praktik keperawatan. Keenam, menilai adanya tindakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan perawat dalam memberikan pelayanan. Materi selanjutnya adalah fungsi hukum dalam pelayanan keperawatan. Yang pertama adalah memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan. Kedua, membedakan tanggung jawab dengan profesi yang lain. Ketiga, membantu mempertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akutabilitas di bawah hukum.
Selanjutnya, masuk ke pembahasan untuk materi yang terakhir, yaitu hubungan hukum dengan profesi keperawatan. Masyarakat profesi dengan masyarakat umum telah mengadakan suatu kontrak atau social kontrak yang memberikan hak otonomi profesi untuk melakukan self-regulation, self-governing, dan self-disciplining. Dengan kewajiban memberikan jaminan profesional yang kompeten dan melaksanakan praktik sesuai etika dan standar profesinya. Profesi perawat memiliki kewajiban untuk mampu memberikan jaminan pelayanan keperawatan yang profesional kepada masyarakat umum. Kondisi demikian secara langsung akan menimbulkan adanya konsekuensi hukum dalam praktik keperawatan. Sehingga dalam praktik profesinya, dalam melayani masyarakat, perawat terikat oleh aturan hukum, etika, dan moral. Di Indonesia, salah satu bentuk aturan yang menunjukkan adanya hubungan hukum dengan perawat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Berdasarkan PP nomor 32 1996 pasal 2 ayat 1 JO ayat 3, perawat dikategorikan sebagai tenaga keperawatan. Ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 JO pasal 21 ayat 1 PP Nomor 32 Tahun 1996, tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Standar profesi merupakan pedoman bagi tenaga kesehatan atau perawat dalam menjalankan upaya pelayanan kesehatan, khususnya terkait dengan tindakan yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien, sesuai dengan kebutuhan pasien, kecakapan, dan kemampuan tenaga, serta ketersediaan fasilitas dalam sarana pelayanan kesehatan yang ada. Sekian materi pembahasan tentang aspek hukum dalam keperawatan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. History got me feeling the nostalgia when you look at me, thinking about what could have happened or what could have been.